Presiden meresmikan bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Gerindra memastikan Riza Patria berduet dengan Marcel Widianto di Pilkada Tangsel. Peggy Setiawan bebas, apakah polisi salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon? Jaksa KPK menganggap SJL sudah korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Menyapa Malam kali ini bersama saya Syam Hakung dan rekan saya. Saya Wira Adhanta. Sejumlah informasi dan berita terbaik dari seluruh penjuru tanah air sudah kami siapkan. Seperti diantaranya adalah ini adalah Presiden yang meresmikan bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang harapannya nantinya bisa membuat Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi Selatan ini bisa dapat teraliri dengan baik di wilayah Sulawesi Selatan. Betul sekali, selain itu juga tadi kita menyoroti terkait dengan pra-peradilan Peggy Setiawan yang akhirnya ini dikabulkan oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Bandung yang akhirnya Peggy Setiawan nantinya akan bebas dari jeruji besi. Apakah memang benar bebas atau ada indikator-indikator lainnya? Dan pemirsa, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama di Menyapa Malam kali ini. Ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto untuk maju di Pilwalkot Tangsel 2024. Ya, Dasko juga memastikan Partai Gerindra sudah siap bergerak memenangkan paslon tersebut di Pilkada serentak mendatang. Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto di Pilkada Kota Tangerang Selatan yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa telah melakukan observasi serta mempunyai strategi sendiri yang akan dijalankan di Pilkada Tangsel. Menurutnya pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan Riza Patria dan Marcel Widianto. Selain komunikasi politik yang sudah terbuka, Dasko menyebut telah memegang beberapa rekomendasi dari partai politik lain, baik di luar dan di dalam koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu khusus untuk Tangsel kita juga sudah hitung, kita sudah kemudian lakukan observasi dan kita punya strategi yang nanti kita akan jalankan di Pilkada Tangsel. Nah, jadi pertanyaan untuk apakah menang atau kalah ya kan kita akan berusaha maksimal untuk kemudian memenangkan Pilkada. Udah ada yang positif mau mengusung juga nggak nih Bang dari komunikasi yang dijalankan? Bukan cuma itu, bukan cuma komunikasi, kita sudah pegang beberapa rekomendasi dari partai politik. Siapa aja dari Kim atau dari luar Kim? Ada dari Kim, ada dari luar Kim. Sementara yang lain masih kita komunikasikan. Yang ngasih rekomendasi sudah memenuhi 20% atau gimana? Sudah. Oh udah berarti Sudah. udah. Jadi sudah fix ya? Sudah fix. Maju. Dari Pak Riza seperti apa dengan penugasan di Walkot? Karena kan sebelumnya beliau menjabat Wagub gitu Bang. Ya kalau Pak Riza sebagai kader partai tentunya akan selalu ikut garis dan arahan partai ketika ditugaskan di mana saja. Nah, sehingga ketika kemudian ditugaskan di Tangsel, ya Pak Riza menyatakan siap. Dari Jakarta, Seri Siregar, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Ya memang kalau bisa kita ketahui Wira dan juga pemirsa terkait dengan Marcel Widianto ini adalah salah satu komika dan juga artis ternama di Indonesia seperti itu. Ya memang namanya sudah santer seperti itu untuk dicalonkan di Pilkada serentak 2024 dan ternyata dicalonkan dengan mantan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria. Apakah nantinya ada sesuatu yang memang ditawarkan untuk wilayah Tangerang Selatan atau justru ada hal-hal lain yang memang harus diketahui terkait apakah memang Marcel Widianto ini nantinya justru akan membuat perubahan di Tangsel? Kita akan nantikan bersama-sama Syam dan juga pemirsa. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi banyaknya partai pengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Dan dirinya juga ini menyampaikan bahwa dukungan suara rakyat menjadi yang paling baik. Meskipun begitu, Puan Maharani ini sempat menyampaikan bahwa akan mempertimbangkan nama Bobi Nasution untuk diusung di Pilkada Sumatera Utara. Saat ditemui oleh awak media di halaman sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Hasto menjelaskan dukungan yang banyak terhadap Bobi dari partai politik jangan sampai mengurangi suara rakyat.
Dirinya menuturkan, PDI Perjuangan selalu mencoba mendengarkan suara rakyat, termasuk dalam memberi dukungan untuk Pilgub Sumut. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga merespon peluang partainya mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara. Puan menjelaskan partainya belum memutuskan mendorong siapa dalam perpolitikan di Sumatera Utara. Polling bisa menjadi alat yang membungkam suara-suara kritis karena berbagai cara yang dilakukan. Karena itulah yang terbaik adalah suara rakyat itu. Sehingga instrumen polling seringkali dijadikan sebagai suatu instrumen membangun opini. Maka ada suatu kritik terhadap pelaksanaan polling itu. Dan kemudian kritik juga diberikan oleh beberapa pakar tentang substansi penting negara hukum, substansi penting demokrasi. Jangan direduksi hanya urusan polling, tapi demokrasi adalah urusan bagaimana rakyat termasuk yang terpinggirkan suaranya bisa didengarkan. Itu yang dilakukan oleh PDI. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kita ketahui bersama, kalau misalnya tadi ada PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa memang tidak menutup kemungkinan bahwa akan mengusung nama Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Karena kalau misalnya kita ketahui bersama Wira dan juga pemirsa, ini sudah ada 6 partai politik yang sudah mendukung Bobi Nasution untuk Pilkada Sumatera Utara mendatang. Nah, ini yang kita akan nantikan bersama-sama, kira-kira dari ke-6 itu nantinya apakah resep jitu ataupun catatan-catatan yang nantinya dapat diharapkan dalam putaran pemilihan Sumatera Utara nantinya bisa berjalan dengan baik, karena kita berharap atas kepemimpinan Bobi Nasution ini nantinya akan membawa Sumatera Utara jauh lebih baik lagi di masa-masa berikutnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Desa Layoa di Sulawesi Selatan untuk meninjau langsung pelaksanaan pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian. Ya betul sekali, Syam. Pompanisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut. Presiden juga menjelaskan bahwa pompanisasi ini juga sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan kekeringan yang panjang di masa mendatang. Pompanisasi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. Sedangkan terkait swasembada pangan, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak menentu. Tidak hanya Indonesia, faktor iklim juga mempengaruhi produktivitas pangan di semua negara. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan program pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Kabupaten Bantaeng, pemerintah telah menyalurkan 80 unit pompa dari 150 unit pompa yang dibutuhkan. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Bendungan Pamukulu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Takalar. Jumat 5 Juli 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa air adalah sumber kehidupan dan bukan hanya untuk kepentingan sehari-hari, melainkan untuk produktivitas pertanian. Kehadiran Bendungan Pamukulu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Takalar. Penting sekali saat ini karena semua negara produktivitas pertaniannya turun, produksi berasnya turun, ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia, dan air menjadi hal yang sangat penting sekali. Peresmian bendungan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola air dengan lebih efisien serta meningkatkan ketahanan pangan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya tadi ada bendungan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, ini diharapkan agar nantinya ini tidak berdampak terkait dengan kekurangan air pada saat nanti musim kemarau yang akan tiba mendatang. Wira. Nah, yang biasanya juga jadi permasalahan, Syam, ketika kita bicara tentang musim kemarau lalu musim penghujan adalah kalau musim penghujan biasanya banyak sekali terjadi banjir, dan ketika musim kemarau ini banyak sekali kekeringan. Diharapkan dengan adanya pembangunan Bendungan Pamukulu ini nantinya masalah-masalah klasik seperti ini bisa segera tertangani sehingga masalah pertanian ini juga dapat diselesaikan secara bersama lebih maksimal lagi. Apalagi pemerintah Indonesia juga ini mengharapkan supaya
impor dari luar ini ke Ya. Indonesia ini juga dapat ditekan seperti itu, Wira. Dan kita berlanjut dengan informasi lainnya, ada Indonesia menginisiasi kerjasama penelitian dan pengembangan vaksin antar negara Islam ataupun OKI. Hal ini diharapkan sebagai solusi mengatasi ketimpangan akses terhadap vaksin secara global. Melalui akun sosial media Instagram resmi @kemenkes_RI, Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Indonesia memiliki pengalaman buruk saat pandemi COVID-19 karena saat itu tidak memiliki akses terhadap vaksin. Berdasarkan hal itulah Indonesia menginisiasi kerjasama penelitian dan pengembangan vaksin antar negara Islam atau OKI. Negara-negara ini memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi vaksin. Harapannya melalui kerjasama ini, vaksin dapat diakses dengan mudah serta dengan harga wajar bagi semua orang. Hal ini juga diharapkan sebagai solusi mengatasi ketimpangan akses terhadap vaksin secara global. We have many northern countries that have the capability to do research and development for vaccine productions, also have the manufacturing capabilities. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melepas ekspor produk dekorasi rumah ke Spanyol di Yogyakarta. Produk sebanyak 1 kontainer ini bernilai $7.000 Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor produk dekorasi rumah CV Palm Craft ke Spanyol di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 6 Juli 2024. Produk dekorasi rumah yang terdiri dari cermin dan lampu berbahan serat alami diekspor sebanyak 1 kontainer dengan nilai sebesar $7.000 Amerika Serikat. Mendag mengapresiasi CV Palm Craft yang membeli bahan-bahan produknya dari petani lokal serta mampu menampung pengrajin dalam jumlah yang banyak. Ekspor itu menghasilkan devisa, ya. Itu devisa, jadi kita kuat cadangan devisanya. Kedua ini usahanya beliau ini menampung pengrajin berapa 1.000. Bayangkan tuh 1.000 anaknya piro ki. Ya. Kemudian bahan-bahannya membeli dari petani, wis lengkap amal solehnya. Ya, oleh karena itu ini kita dukung, kita bantu, kita bina agar terus berkembang maju sehingga banyak manfaatnya dari petani, dari bangsa dan negara divisanya, dari tenaga kerja dan lain-lain. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Newport, anggota Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo mengindikasikan adanya aktivitas impor yang lebih besar dibandingkan aktivitas ekspor di Makassar, Newport. Karena itu dirinya mendorong agar stakeholder terkait di Makassar Newport juga harus mengupayakan agar komoditas ekspor juga menaik dengan cara penguatan pelayaran nasional. Politisi fraksi PKS ini juga menegaskan bahwa pernyataan ia ini tidak dibantah oleh Direktur Investasi PT Pelindo yang juga turut hadir dalam rapat kunjungan kerja spesifik ke Makassar Newport. Meski Makassar Newport mendapatkan banyak pendapatan melalui banyaknya aktivitas bongkar, namun Makassar Legislator Dapil Jawa Timur ini menilai perlu juga ada penyeimbangan antara aktivitas bongkar dan muat. Hal ini guna tidak mengganggu aktivitas ekonomi di sekitar daerah tersebut. Menurutnya, dikarenakan ada impor barang-barang atau impor tekstil dari Cina banyak material impor. Sementara, material domestik yang bisa dapat jual ke luar negeri memiliki nilai rendah. Hal itu menyebabkan banyaknya yang dikeluarkan pada devisa. Dampak dalam hal ini, nilai rupiah menjadi menurun menurutnya harus dikuatkan dalam angkutan muat pada ekspor, sehingga nilai rupiah dapat semakin menguat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau bisa kita berbicara soal ekspor seperti itu yang tadi dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, nilainya cukup fantastis seperti itu ya, di $7.000 Amerika Serikat, Wira. Dan yang juga kita harapkan adalah nantinya bisa bukan hanya nilai dari ekspor atau impor sendiri yang cukup besar, tapi kebijakan yang nantinya juga diberikan karena banyak sekali eksportir yang ataupun importir yang bersinggah ke Indonesia seperti itu, mengharapkan adanya free tax ataupun mungkin kecepatan dalam penanganan di pelabuhan ini yang biasanya banyak sekali PR sehingga banyak sekali eksportir yang akhirnya bersandar ke Singapura atau bahkan ke Kuala Lumpur. Kita nantikan bersama-sama gebrakan pemerintah di masa berikutnya, Syam. Betul sekali, dan tentunya sejumlah informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Namun usai jeda tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti
berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta.
Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama 1 pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan Menyapa Malam hari ini. Pemirsa, prajurit TNI Yonif 751 Vira Jaya Sakti berhasil mengamankan hingga menguasai Bandara Agandugume, Kabupaten Papua, Provinsi Papua Tengah, yang selama ini dikuasai oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Pengambil alihan tersebut berlangsung pada Jumat 5 Juli 2024 yang bertujuan untuk pembangunan gudang logistik BNPB. Di bawah Komandan Komando Pelaksana Operasi atau Danko-Lakops, Brigjen TNI Fritz Willem Rizal Pelamonia melakukan operasi penting dan beresiko, yakni mengamankan hingga menguasai Bandara Agandugume, Kabupaten Papua, Papua Tengah pada Jumat 5 Juli 2024. Operasi tersebut dipimpin oleh Wakil Komandan Satgas Kapten Infanteri Roksi Marasilu dan Komandan Satgas Pengamanan Letkol Infanteri Erwin Harliantoro yang merupakan pengendali Komando Taktis Sinak. Dalam paparannya, Danko-Lakops Brigjen TNI Fritz Willem mengatakan, pengambil alihan dilakukan sebagai langkah awal pembangunan gudang logistik BNPB untuk mengatasi bencana kelaparan di Agandugume. Pada operasi ini, para prajurit menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara atau sejauh 31 km dari distrik Sinak menuju distrik Agandugume. Bandara Agandugume dikuasai oleh OPM itu sejak awal dari bulan Maret, di mana dan Satgas Pengamanan 751 pada saat itu mau mendarat di Agandugume, namun dari atas sudah melihat banyak drum, banyak pemalangan-pemalangan dengan tiang gawang, drum-drum, batu-batu, sehingga tidak bisa mendarat. Bukan hanya itu, namun pesawat pun ditembak oleh OPM sebanyak 2 kali pada saat mau mendarat itu, sehingga pesawat tersebut balik ke Sinak. Jadi awal bulan Maret. Tujuan dari Satgas Pengamanan 751 ini adalah sangat mulia menurut saya. Karena Satgas Pengamanan Pembangunan Gudang Logistik ini buat masyarakat. Sehingga tujuan mereka ke Agandugume untuk melaksanakan pengamanan sehingga pembangunan gudang logistik ini bisa dibangun, dan itu untuk masyarakat sendiri. Diketahui Bandara Agandugume yang berada di Kabupaten Papua, Provinsi Papua Tengah, selama ini dikuasai oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan akhirnya berhasil merebut kembali oleh prajurit TNI pada Jumat 5 Juli 2024. Dari Papua Tengah, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana judi online dan pornografi sindikat internasional jaringan Taiwan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo menyebutkan pengungkapan berlangsung di 6 provinsi berbeda di Indonesia. Dalam konferensi persnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo menjelaskan Bareskrim menemukan 2 situs judi online sindikat internasional jaringan Taiwan. 2 dari situs judi online yang didapatkan, 1 diantaranya memberikan layanan live streaming pornografi. Juhandani juga mengatakan situs judi online dan pornografi dikendalikan oleh warga negara asing asal Taiwan, yang saat ini telah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tak hanya itu, Juhandani juga menyebut WNA asal Taiwan ini memiliki kantor yang berada di Tangerang dan menugaskan sejumlah orang untuk datang hingga merekrut warga negara Indonesia.
Dari hasil pengungkapan kasus judi online dan pornografi, Bareskrim Polri juga menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Pengungkapan tindak pidana perjudian online dan pornografi tersebut dilakukan di 6 provinsi dengan rincian sebagai berikut. Di Provinsi DKI Jakarta itu ada 2 TKP, yaitu di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Kemudian Jawa Barat ada di Bandung, kemudian di Banten ada di Tangerang, Jawa Tengah ada di Semarang dan Jepara, kemudian di Bali ada di Klungkung, Sulawesi Selatan ada di Makassar. Adapun modus operandinya adalah para pelaku melakukan bagian dari sindikat bandar judi internasional yang dipimpin oleh warga negara Taiwan berinisial K sementara masih DPO. Kami terus berkoordinasi dengan Ubinter untuk mencari keberadaan saudara K. Kemudian yang datang ke Indonesia dan melakukan praktek judi online. Mereka memiliki server yang berada di Taiwan dan kantor operasional yang berada di Tangerang, Karawaci. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang saat ini tengah menyiapkan pusat data nasional pengganti PDNS 2 di Surabaya yang mengalami serangan siber. Ya, betul sekali. Dirinya menyebut bahwa layanan digital masyarakat telah berjalan normal kembali dan dapat digunakan per 1 Juli 2024. Usai Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya terkena serangan cyber ransomware, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto mengungkapkan perkembangannya saat ini. Hadi menyebut bahwa pada 1 Juli kemarin layanan masyarakat yang berbasis digital sudah kembali normal. Meskipun pihaknya terus meningkatkan kemampuan, selain itu pihaknya juga tengah menyiapkan PDN terbaru pengganti PDNS 2 Surabaya. Hal itu dilakukan untuk memastikan adanya backup berlapis dan memperkuat pengamanan data. Yang pertama, kita serius untuk menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya. Serius kita melaksanakan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan. Yang kedua, pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik. Sebelumnya, Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan publik mengalami gangguan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, yang menjadi catatan tadi yang baru saja Anda saksikan terkait dengan PDNS ataupun Pusat Data Nasional Sementara yang kemarin sempat diretas dan kemarin juga ada salah satu pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akhirnya mengundurkan diri. Meskipun begitu, Wira dan juga pemirsa, ini masyarakat ataupun netizen ini masih mencari keberadaan Menkominfo Budi Aristiadi karena akun Instagramnya langsung digembok seperti itu. Ini ada apa sebenarnya? Mudah-mudahan mungkin niatnya Pak Menteri ini adalah untuk benar-benar fokus terhadap kasus ini. Kita positif thinking aja sih, karena memang kita sekali lagi yang diurusin itu bukan hanya 1-2 orang, tapi 270 juta penduduk Indonesia, belum turunannya. Jadi banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh seorang Menteri Budi ya. Kita nantikan bersama-sama. Betul sekali. Tadi juga yang menjadi sorotan terkait dengan ini judi online yang Bareskrim Polri juga ini mengungkap kembali peredaran judi online, bahkan tadi ada di 6 provinsi seperti itu ya. Dan tadi juga selain dari judi online, bahkan ini pengungkapan dari ada 2 situs, bahkan salah satu situsnya bukan hanya judi online saja Wira, tapi ada juga pornografi. Ini yang menjadi sorotan kita dan bersama. Dan ini sindikat internasional dari Taiwan yang memang sangat-sangat susah sekali kita berantas, tapi kita tetap optimis dan kita tetap berharap agar pemerintah nantinya bisa menyelesaikan kasus ini bersama-sama.
Kita lanjutkan dengan informasi lainnya, pemirsa. Yang menjadi sorotan adalah Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Ya betul sekali, Syam. Eman mengatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina oleh Polda Jabar tidak sesuai prosedur. Dia mengatakan bahwa atas permohonan tersebut, maka hakim telah mengabulkan apa yang telah diajukan sehingga sidang pra-peradilan selesai. PN Bandung menerima permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait status penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dengan registrasi nomor perkara 10/PID PRA/2024 PN Bandung. Sidang pra-peradilan sudah melalui beberapa tahapan, yakni mulai dari penyampaian gugatan pemohon dari kubu Peggy pada Senin 1 hari setelahnya jawaban Polda Jabar terkait gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy. Setelah itu, hakim juga meminta kedua belah pihak menyerahkan berkas-berkas alat bukti dan keterangan ahli masing-masing pada Rabu dan juga Kamis. Tim kuasa hukum Peggy menghadirkan 5 saksi dalam sidang pra-peradilan, 4 saksi fakta dan 1 saksi ahli, sedangkan Polda Jabar menghadirkan 1 saksi ahli pidana hukum. Dengan putusan Hakim Eman itu, maka penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Merespon hal tersebut, ada Kejaksaan Agung yang menghormati dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki Cirebon. Berdasarkan pertimbangan, disebutkan bahwa ada mekanisme hukum yang tidak dijalankan oleh aparat kepolisian. Menurut Harley, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa terdapat penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Adapun sejauh ini berkas perkara Peggy Setiawan masih berada di penyidik Polda Jawa Barat lantaran proses masukan jaksa untuk melengkapi P18 dan P19 terlebih dahulu. Jika nantinya pihak kepolisian menyerahkan kembali ke kejaksaan, berkas tersebut pun tetap akan ditolak. Harley mengatakan secara prosedural hakim telah mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Karena itu, bila penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka pihaknya akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar adanya fakta hukum, yaitu putusan pengadilan atau pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan untuk dilaksanakan. Polda Jawa Barat akan segera menjalankan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung soal pembebasan Peggy Setiawan dari tahanan. Polisi juga akan menggugurkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky yang terjadi tahun 2016 silam. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia menyatakan tunduk pada putusan hakim yang membatalkan status tersangka Peggy Setiawan. Dirtipidum Bareskrim Polri juga menegaskan penanganan kasus Vina masih akan dipercayakan ke Polda Jawa Barat dan tindak diambil oleh ahli Mabes Polri. Status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim pada sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Menanggapi hal ini, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo mengatakan, keputusan hakim tunggal tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Dalam putusan, Johandani menyoroti adanya aspek formil yang tidak dipenuhi penyidik Polda Jabar dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, Johandani juga memastikan Polri selaku aparat penegak hukum akan patuh dan menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh PN Bandung terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita, yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung membebaskan status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada Senin pagi. Menanggapi hal itu, praktisi hukum Universitas Pamulang Nur Solihi Insani menyebut Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap. Pemirsa, kasus pra-peradilan Peggy Setiawan yang menjerat ini Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Eki dan juga Vina menyorot perhatian masyarakat. Pada Senin pagi akhirnya pra-peradilan Peggy Setiawan dinyatakan bahwa Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan praktisi hukum dari Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Sudah ada Nur Solihi Insani. Ibu Nur Solihi, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sinpo TV. Terkait dengan status pra-peradilan Peggy yang dikabulkan oleh Hakim Tunggal seperti itu di Pengadilan Negeri Bandung, tanggapannya seperti apa? Oke, kalau mengenai pra-peradilan itu kalau dikabulkan oleh majelis hakim ya, dalam hal ini hakim tunggal dan proses pemeriksaannya itu kan cepat ya, 7 hari. Nah, ketika dikabulkan oleh hakim, berarti hakim di sini menemukan beberapa kejanggalan dari proses prosedurnya. Kan kita kalau mengacu kepada hukum acara pidana itu sendiri, di pasal 77, pra-peradilan itu hanya bisa diajukan jika berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dan dia juga bisa untuk mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Tentunya di sini hakim dari bukti-bukti yang dihadirkan dan juga dari ahli yang dihadirkan oleh para pihak di sini ya, baik kuasa hukum maupun dari pihak penyidik di sini, tentunya hakim bisa melihat dan menilai di situ. Karena kembali lagi itu kewenangan dari hakim. Dan berarti ketika dikabulkan oleh majelis hakim di sini, majelis hakim bisa melihat atau menilai bahwa terdapat kejanggalan sehingga pra-peradilannya dikabulkan. Seperti itu, Mas Syam. Oke. Bu Iin atau Bu Nur Solihi, terkait dengan pra-peradilan Peggy Setiawan, ini langkah selanjutnya mungkin dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ataupun pihak keluarga, apakah bisa mendapat ganti kerugian seperti itu untuk menuntut ke negara ataupun pemulihan nama baiknya? Oke, berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri, ketika seseorang mengalami salah tangkap atau yang tadi saya sebutkan di pasal 77, kembali lagi tadi di poin sebelumnya menyebutkan bahwa dia berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, nah, atau pemulihan nama baik di sini. Hal itu diatur di dalam pasal 95 dan juga 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana seorang tersangka atau terdakwa di sini yang mengajukan atau masuk ke dalam pra-peradilan berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap atau ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Jadi bisa karena salah tangkap tadi atau prosedurnya yang salah, tidak berdasarkan KUHAP, seperti itu, dia bisa menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi atau pemulihan nama baik, seperti itu. Oke, terkait dengan salah tangkap, ngomong-ngomong kalau soal tangkap sebagai praktisi hukum, Bu Nur Solihi ini menanggapinya seperti apa? Apakah memang prosedurnya yang salah atau mungkin dari tim penyidik yang kurang teliti dalam menangkap status DPO dari Peggy Setiawan tersebut? Oke, saya rasa pihak penyidik juga sudah profesional ya dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik gitu. Nah, adanya salah tangkap di sini kan bisa terjadi karena kekeliruan, apakah terhadap lokasi seseorang pada saat itu, atau kemiripan nama, atau juga karena kemiripan daripada wajah orang tersebut, kayak gitu. Jadi, memang perlu sekali ketelitian dari pihak penyidik dalam menentukan seseorang ini apakah betul terduga pelaku atau bukan. Dan jangan sampai buru-buru menentukan apakah orang ini betul-betul pelaku atau tidak, seperti itu. Jadi memang harus perlu kecermatan untuk menentukan hal ini agar tidak terulang lagi pra-peradilan. Oke. Seperti itu, Mas.
Siap. Sebagai praktisi hukum, Bu, kalau misalnya kita berbicara soal pra-peradilan ataupun ini korban salah tangkap, bisakah tim penyidik dari Polda Jabar itu ataupun pihak Direkrimum dari Polda Jabar ini dilaporkan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan atau seperti apa langkah ataupun mekanisme hukumnya di Indonesia? Oke, untuk mekanisme hukum di Indonesia itu sendiri ketika terjadi salah tangkap hal ini kemudian terbukti melalui pra-peradilan yang diputuskan oleh hakim tunggal, pihak keluarga atau pihak kuasa hukum daripada keluarga itu dapat meminta, menuntut kepada pihak penyidik ganti kerugian tadi. Jadi pemulihan nama baik, rehabilitasi, ganti kerugian atas material maupun imaterial yang dialami oleh terduga pelaku saat itu. Seperti itu. Oke. Bu, terakhir kalau misalnya kita berbicara soal pra-peradilan dan salah tangkap, selaku praktisi hukum, apa yang harusnya dilakukan Kapolri menyikapi kasus ini? Oke. Untuk Kapolri itu sendiri saya kembali lagi ya tadi mengatakan bahwa pasti mereka sudah bekerja secara maksimal dan juga profesional menjalankan tugasnya, tetapi untuk ke depannya agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, untuk menentukan pelaku atau terduga pelaku, menurut saya ke depannya perlu kehati-hatian dalam menentukannya dan juga harus mengikuti prosedur yang diatur di dalam KUHP. Kemudian karena ini berkaitan dengan kasusnya Peggy Setiawan atau kasus Vina Cirebon ini, Peggy kan sudah ditentukan pra-peradilannya dimenangkan seperti itu. Maka menurut saya pihak Polri itu sendiri harus melakukan evaluasi terhadap tim penyidik daripada kasus Peggy ini agar bisa ke depannya lebih baik lagi, seperti itu. Harus mengikuti prosedur yang ada di KUHP, kemudian evaluasi daripada tim penyidiknya, agar tidak terjadi lagi hal demikian. Kalau untuk berbicara tentang sanksi yang dijatuhkan untuk tim, itu kan akan kembali lagi kepada sanksi yang diberikan internal Oke. di pihak Polri sendiri. Oke. Ibu, terakhir sekali kalau misalnya kita melihat, saya baru saja melihat dari situs online ataupun berita yang tersebar di media massa seperti itu. Ini bahwa ke Polda Jabar tadi saya sudah sempat menghubungi dari Kapolda Jabar tapi belum ada respon hingga saat ini dari Kabid Humas Polda Jabar. Tapi kalau misalnya melihat dari situs online, ini menyatakan tidak ada ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Jadi langkah yang harusnya ditempuh ini seperti apa kalau misalnya memang dari Polda Jabarnya menyatakan hanya dilepaskan saja Peggy Setiawan seperti itu, Ibu? Oke, kalau kita patokan ya kepada KUHP di sini saya katakan lagi di pasal 95 sampai 96 ya untuk rehabilitasi. Tuntutan ganti kerugian itu oleh tersangka atau ahli waris atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang tadi ya kan ini kan tanpa alasan toh Peggy ditangkap itu kan prosedurnya tidak lengkap atau mungkin barang buktinya juga kurang lengkap yang dinilai oleh hakim seperti itu. Nah, tuntutan ganti kerugian tadi yang saya sebutkan itu diajukan oleh ahli waris atau terpidana itu sendiri kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Jadi, tuntutan ganti kerugiannya itu bukan diajukan kepada pihak penyidik, tetapi diajukan pada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan itu tadi. Nah, yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tadi adalah ketua pengadilan, ya sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama. Berarti hakim yang kemarin Saat ini, itu, ya. yang saat ini, yang mengadili perkara yang bersangkutan seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan terhadap ganti kerugian itu mengikuti acara pra-peradilan seperti itu. Jadi kalau mengikuti kepada aturan di KUHP itu pihak penyidik itu berhak untuk memberikan ganti kerugian. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada ganti kerugian, pihak keluarga atau pihak kuasa hukum itu dapat memintakan kepada pengadilan yang bersangkutan. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nur Solihin Sani, praktisi hukum dari Universitas Pamulang Tangerang Selatan telah bergabung bersama kami di Sinpo TV. Kita nantikan bagaimana langkah hukum yang selanjutnya akan diambil oleh pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat kembali bertugas Ibu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, sama-sama.
Ya, memang kasus Vina dan Eki yang bergulir selama 8 tahun lamanya ini menjadi sorotan masyarakat seperti itu. Apalagi pada saat kemarin sempat beredar seperti itu setelah penayangan Vina sebelum 7 hari dan akhirnya ini dinyatakan ataupun ditetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ataupun DPO yang selama ini dicari. Dan sementara itu langsung pada hari ini ternyata Peggy Setiawan dibebaskan dari status tersangkanya. Ini sangat-sangat dilematis ketika kita bicara tentang kasus ini karena banyak sekali masyarakat yang ibaratnya sudah menduga bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangkanya seperti itu. Tetapi apakah memang benar seperti itu? Karena sekali lagi sudah banyak pengamat yang mengatakan bahwa Peggy bukanlah orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut dan dianggap bahwa polisi ini masih melakukan sejumlah kesalahan. Apakah memang benar? Kita masih menantikan kira-kira update-nya seperti apa. Betul karena sekali. nantinya. Apalagi Wira dan juga pemirsa terkait dengan status dari Peggy Setiawan dan juga ini terkait dengan DPO yang tiga waktu itu ya. Betul. Yang waktu itu sempat juga dihapus, bahkan 2 DPO lainnya. Ini menjadi sorotan. Bahkan kalau misalnya tadi kuasa hukum ataupun tim Hotman Paris ataupun bahkan Hotman Paris ini menyatakan bahwa ini mengajak tim dari Peggy Setiawan untuk ngopi-ngopi bareng. Apakah ini artinya akan berkesinambungan untuk mencari siapa pelaku utamanya dari pembunuhan Vina dan juga pemerkosaan Vina dan juga Eki di Cirebon? Boleh. Oke, kita nantikan ngopi barengnya di Sinpo TV atau mungkin di Menyapa Malam dan Menyapa Pagi ya. Kita nantikan bersama-sama kira-kira seperti apa hasilnya. Oke pemirsa, sejumlah informasi masih kami hadirkan ya, seperti yang satu ini. Ada diduga... Tapi usai jeda. Kita jeda, kita akan jeda dan juga akan kembali dengan informasi dari Sinpo International News Report. Oh baiklah, saya akan kembali. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV.
Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Iya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Good evening everyone, you are watching Sinpo International News Report today. This is Vira Adanta coming back for you. On our first round, Prime Minister candidate from the Labour Party, Sir Keir Starmer, won the British general election contest 2024. He logged in a total vote of 412 out of 650 seats in Parliament. After the victory, Keir Starmer spoke to the public to design a new order of British policy and government. Leader of the Labour Party and the candidate for British Prime Minister, Sir Keir Starmer, officially became the new Prime Minister to replace Rishi Sunak last week. This victory was obtained after he won the general election contest with 412 votes in Parliament, where his opponent Rishi Sunak have 120 votes. After winning the British general election contest, Keir Starmer gave his first speech to public that his work will start soon. Starmer also thanked to the previous Prime Minister Rishi Sunak for what he done. Previously, the general election was held last Thursday with 40,000 voting places in various cities in England. But now our country has voted decisively for change, for national renewal and a return of politics to public service.
With respect and humility, I invite you all to join this government of service in the mission of national renewal. Our work is urgent, and we begin it today. Thank you very much. Max Oller, Sinpo International News Report. Chaos were happened in the second round, the French electoral elections last week. Until yesterday, the government deployed thousands of security personnel to reduce the chaos occurring in the country. Demonstrants and police clashes again amid the victory celebration of the new Popular Front Bloc or NFP last Sunday. This chaos was caused by the issues of the alliance built by French officers post the victory in the second round of the presidential election. Video recordings from fiery media show that the demonstrants let go of various devices such as fireworks and burning bikes towards security barricades. Police presence in order to destroy demonstrants walking for a long time. This is due to domination of the demonstrants in demanding the result of the second round of the France election presidential. Max Oller, Sinpo International News Report. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia with the Lemina Institute will be hosting an international conference on cross-cultural diversity literacy until 11 July in Jakarta. Later, this conference will be attended by 150 delegations from within and abroad. In order to improve religious literacy and cultural differences in Indonesia, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Lemina Institute will host an international conference on cross-cultural religious literacy next Wednesday till Thursday. This conference was conducted to improve the multidimensional challenge in Indonesia currently. Director of Public Diplomacy Ministry of Foreign Affairs in Indonesia, Ani Nigriawati, said that in addressing this challenge, a collaboration approach between religions by prioritizing intercultural understanding. Later, this conference will be attended by 150 delegations from and abroad who are divided into 5 panels in Jakarta. Latar belakang kenapa kita menyelenggarakan konferensi ini adalah tergerak dari melihat bagaimana tantangan multidimensi saat ini yang dihadapi oleh dunia, yang menurut pandangan kami ini memerlukan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi antar umat beragama, antar umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan, namun dengan basisnya adalah lintas budaya, yang ini sangat sejalan juga dengan apa yang menjadi semangat dari dialog lintas agama, yang merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Luar Negeri dalam kita mengedepankan aset-aset dari soft power diplomasi Indonesia. Max Oller, Sinpo International News Report. The Israeli military allegedly launched an attack again on the country of Palestine last Friday. This attack led to the warehouse of the United Nations Aid and Work Agency for Palestine Refugees UNRWA. As a result of this event, several people were dead and others injured. On 6 July 2024, there was another attack carried out by the Israel army against Palestinians who were in the warehouse of UNRWA, or United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, in the Camp al-Nusayrat, central Gaza. In the video are by Vare showing some of them dead and injured. Not only Palestinians who became victims of the attack of the Israel army, even UNRWA workers were also attacked and suffered several injuries. All victims, both survivors and dead, were taken by ambulance to the Shuhada Al-Aqsa Hospital
in Deir al-Balah on the same day for treatment. Mai Siregar, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Stay with us. Have a good day. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Malam Sinpo TV. Dan Anda masih bersama kami, saya Wira Adata dan rekan saya Syem Hakung masih bersama Anda dan kita berlanjut dengan informasi Wira. Diduga mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, sebuah minibus menabrak pedagang tape di Jalan I Gusti Ngurah Rai di Durensawit, Jakarta Timur. Ya, akibatnya pedagang tape sekarat dan gerobak pedagangannya pun hancur, sementara kendaraan minibus rusak berat pada bagian depan. Beginilah kondisi sepeda gerobak pedagang tape hancur dan isi dagangan berantakan di Jalan Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Mobil minibus yang menabrak hancur bagian depannya. Kejadian berawal saat pedagang tape berjalan di sebelah kiri jalan dan tiba-tiba ada minibus berwarna merah dari arah Buara menuju Pondok Kopi dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak pedagang tape hingga terpental beberapa meter. Sopir diduga mengendarai mobil dalam keadaan mabok, sementara itu korban pedagang tape mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobilnya tadi kenapa? Tukang tape, Bang. Tukang tape. Dia mabok atau gimana, Bang? Apa? Mabok gak supirnya? Mabok supirnya. Supirnya mabok. Korbannya gimana, Bang? Korban cuma sakit, Bang. Sekarat atau enggak? Sekarat. Sekarat. Kakek-kakek atau? Kakek-kakek. Kakek-kakek, Bang, ya? Itu yang nyupir sendiri atau ada keluarga sendiri? Laki-laki? Sopir diamankan warga setempat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan kita berlanjut dengan informasi ada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo maupun penasihat hukumnya mengakui adanya tindakan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menuturkan dalam pembacaan nota pembelaan SYL menerima suap dari para anak buahnya di Kementan. Saat ditemui di sela sidang, Mayer menuturkan dalam pembacaan nota pembelaan, baik SYL maupun penasihat hukumnya menguraikan bahwa SYL menerima suap dari para anak buahnya di Kementan. Kendati demikian, dirinya menuturkan pihak penuntut umum akan membaca lebih detail nota pembelaan SYL maupun penasihat hukumnya untuk memahami lebih lanjut. Dengan adanya pengakuan SYL maupun penasihat hukumnya terkait suap yang diterima SYL, Mayer mengungkapkan penasihat hukum SYL dalam nota pembelaan menilai pasal dakwaan yang dikenakan kepada SYL tidak tepat. Diketahui pasal yang disangkakan adalah pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapat kami tanggapi bahwa pada pokoknya ternyata Pak Syahrul Yassin Limpo itu mengakui melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa kami sampaikan demikian? Dapat dilihat bahwa dari uraiannya menyebut adalah adanya kekeliruan sebatas pasal yang didakwakan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo. Menurut Pak Syahrul Yassin Limpo dan penasihat hukumnya,
menyebut seharusnya dakwaan itu adalah pasal suap, yaitu pasal 12 huruf A. Artinya Pak Syahrul Yassin Limpo diakui oleh penasihat hukumnya menerima uang, tetapi seharusnya pemberinya itu juga diproses tindak pidana korupsi sebagai pemberi suap. Meski begitu, ia menegaskan penentuan pasal dalam dakwaan merupakan asas dominus litis atau pengendali perkara yang dimiliki jaksa penuntut umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Apabila nantinya ada perbedaan pasal yang dikenakan, hal tersebut akan sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dalam pemberian putusan akhir. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Terdakwa kasus pemerasan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta agar dirinya dibebaskan atas segala dakwaan. Lantaran dirinya merasa tuduhan yang dialamatkan bukan merupakan perintahnya. Pengadilan Negeri Tipikor pada Jumat siang melanjutkan sidang dengan dakwaan pemerasan kepada pegawai Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dalam agenda pledoi yang dibacakan oleh terdakwa dan kuasa hukum setebal lebih dari 2.000 halaman. Terdakwa membantah jika melakukan pemerasan. Menurut keterangan dua terdakwa lainnya itu, yaitu mantan Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, serta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta, semua pemberian yang diberikan kepadanya telah sesuai prosedur dan kerap mencatut nama dalam berbagai hal. Saat ditemui, Jamaluddin selaku Ketua Tim Hukum SYL menjelaskan untuk saat ini poin yang diutamakan SYL dan para kuasa hukum berfokus dalam kaitan dan pembelaan dari JPU KPK. Jamaluddin menuturkan pihaknya sedang fokus men-tracking pembelaan dari SYL yang adil agar Syahrul Yassin Limpo dapat bebas. Ya, memang poin atau penegasan beliau adalah ingin fokus dalam kaitan dengan pembelaan ini, dalam kaitan dengan tuntutan dari JPU. Sehingga saat ini fokus kita dan penegasan kita terkait dengan pledoi yang dibuat oleh beliau maupun juga oleh lawyer adalah dalam konteks itu. Tracking aja soal pembelaan kita hari ini. Biar doain supaya kita berikan penguatan kepada pengadilan ini. Kita dukung juga pemberantasan korupsi, tapi kemudian yang adil, yang fair, sehingga insya Allah Pak SYL bisa bebas. Sebelumnya dalam tuntutan JPU, KPK meminta hakim memutuskan agar terdakwa Syahrul Yassin Limpo mendapatkan hukuman pidana penjara 12 tahun serta denda 500 juta rupiah. Dengan subsidiar kurungan penjara 6 bulan serta harus mengembalikan uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar serta uang $30.000 subsidiar 4 tahun kurungan penjara. Dalam agenda sidang selanjutnya yang akan dilaksanakan pekan depan, pihak JPU KPK akan memberikan replik atau tanggapan atas duplik terdakwa. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian masih menjadi sorotan hingga saat ini. Bahkan yang tidak masuk akal ini, bahkan SYL dan juga pihak kuasa hukumnya sudah menyatakan secara tidak sadar, mungkin seperti itu Wira dan juga pemirsa, bahwa dirinya melakukan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bisa ya seperti itu, tapi ya sekali lagi kita harus berkhusnuzon, namanya orang lupa ya. Mungkin bisa saja dia khilaf begitu kan, ada hal-hal yang memang tidak sengaja dilakukan. Tetapi sebelumnya ini juga ada kabar yang menuturkan dalam pembacaan nota pembelaan SYL menerima suap dari para anak buahnya di Kementan. Nah, apakah memang benar seperti demikian ataukah memang ada data-data lain atau interval lain yang harus kita selidiki? Kita akan nantikan bersama sih, kira-kira seperti apa drama dari SYL ini nantinya. Karena kalau misalnya melihat dari kasus SYL di Kementerian Pertanian, ini bukan hanya korupsi, tapi juga pemerasan terhadap anak buahnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Bahkan yang tidak tanggung-tanggung, yang katanya kemarin sempat menjadi sorotan adalah ini mempekerjakan seorang biduan selama 2 bulan, tapi ini gajinya selama bertahun-tahun. 1 bulannya 4 juta, jadi kalau misalnya dikatakan setahun aja 4 juta, udah kali 12 sudah berapa tuh Wira? Itu dia ya udah. Itu belum lagi. Saya sudah mau menghitung nih padahal ya. Saya mau melamar jadi biduan ya melihatnya seperti itu. Belum lagi dengan uang 100 juta rupiah yang diberikan oleh SYL pada saat biduan itu manggung di Kementerian Pertanian. Jadi seperti apa Wira? Nah itu dia, luar biasa banyak banget ya. Langsung lunas ini cicilan handphone ya. Baiklah, itu tadi sejumlah informasi yang bisa kami hadirkan pada malam hari ini. Semoga saja malam hari Anda jauh lebih sehat dan lebih semangat sekali lagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syam Hakung dan rekan saya Wirananta mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa follow, like, and subscribe @Sinpo TV. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.